Hai gengs, apa kabar? Selamat pagi. Ini aku bikin video pagi-pagi baru pulang antar Marty ke sekolah ya gengs. Mereka lagi di sana. Aku merasa, langsung to the point aja ya. Aku merasa bahwa aku perlu men-share ke teman-teman cara belajar supaya bisa lulus ujian NCLEX. Ujian NCLEX itu apa? Mungkin yang baru di sini adalah ujian Registered Nurse di Amerika. Jadi aku lulusan Indonesia, saya perkenalkan lagi ya, saya Elizabeth, lulusan Indonesia, kuliah semua di Indonesia, pernah belajar di Indonesia, kuliah, terus dapat kesempatan untuk kerja di Jepang. Jadi saya bekerja di Jepang, jadi perawat juga. Awalnya bukan perawat, awalnya saya tuh pembantu perawat, terus ikut ujian nasional perawat di Jepang, saya lulus. Terus karena ya saya harus ikutin suami ya, jadi aku pindah ke sini. Dari saya pindah ke aku. Jadi pindah ke Amerika. Nah aku tuh pindah ke Amerika dari tahun lalu dan apply buat register nurse di Amerika. Dan puji Tuhan saya apply, urus surat-surat dikirim dari Indonesia segala macam ya. Dalam ujian satu kali langsung saya lulus. Sorry, saya pakai logat-logat Maluku sedikit ya. Jadi satu kali langsung saya lulus. Nah, bagaimana waktu itu saya belajar ya? Yang pertama, aku akan mulai dari infection control sama child abuse course ya. Jadi salah satu syarat untuk daftar di New York State Nursing Board itu adalah, aku by the way daftarnya di New York. Jadi salah satu syarat adalah kamu harus menyelesaikan child abuse sama infection control course ya. Nah waktu itu aku tuh dapat info lah gitu, cerita awal. Jadi sebelum aku lulus saya sudah punya satu teman dulu ex perawat orang Indonesia juga, dulu pernah kerja di Jepang, karena kebetulan kami sama-sama dulu satu angkatan, aku sekelas waktu belajar bahasa Jepang dulu, dan aku bertanya ke dia lah, gimana kamu bisa lulus? Terus dia kasih tahu tuh semuanya, terus dia share di YouTube. Nanti aku masukin linknya dia juga ya. Di video sebelumnya sebenarnya sudah ada, namanya Suster Patty. Nanti aku masukin lagi linknya. Nah di situ dia jelaskan semua caranya untuk daftar. Nah salah satu syarat adalah ini ambil course child abuse sama infection control, dan ambilnya itu by online. Nah di websitenya itu dia sudah ada, jadi sudah ada materi soal, kamu kerjakan soal. Nah dikala kamu mau mengetahui nilai kamu berapa, mau cek berapa yang benar berapa yang salah, nah di situ kamu harus membayar gitu. Nah bayarnya waktu itu sekitar $30 untuk satu course gitu. Nah setelah dia kasih tahu itu, besoknya langsung aku belajar buat ambil course itu. Nah waktu itu karena aku punya anak, jadi malamnya aku sudah belajar 3 jam aku baca-baca itu, langsung ngerjain soal, langsung lulus. Yang satunya harus benar 80% gitu. Dari total soalnya tuh nggak banyak, total soalnya sekitar di bawah 15 soal gitu. Terus untuk dua-duanya di masing-masing di bawah 15 soal gitu ya gengs ya. Terus hari berikutnya aku selesaikan course yang satunya lagi. Nah apa yang aku lakukan waktu itu, sedangkan bahasa Inggrisku itu kan ya begitulah, pas-pasan ya gengs. Nah waktu itu yang aku lakukan adalah aku ngeprint soalnya. Ini soalnya ada di sini, aku masih ada loh aku ini. Aku ngeprint semua soalnya. Terus aku baca baik-baik. Jadi aku sambil ngeprint soalnya, aku baca soalnya, terus aku baca materinya. Jadi aku pastikan biar satu kali ujian langsung lulus gitu, supaya kita tidak usah bayar ekstra uang. Itu triknya ya, yang pertama. Terus sekarang itu kan zaman sudah modern, jadi kalau kita buka website di Google itu, setahu aku tuh ada Google Translate. Jadi materi yang dalam bahasa Inggris bisa kita change gitu ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Jepang gitu ya. Waktu itu aku nggak lakuin itu, tetapi kadang kan kalau di translate itu kan agak berbeda ya, tetapi kalian bisa coba lakukan itu. Jadi bisa di-compare dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, nanti kalian bisa artikan sendiri lah ini soalnya maksudnya apa, jawabannya apa gitu. Satu. Yang kedua adalah kita ke cara saya untuk belajar bisa lulus di
ujian, namanya istilahnya NCLEX ya, ujian NCLEX. Yang pertama adalah, aku juga dikasih tahu sama temanku, Suster Patty, dia bilang dia pakainya tuh Archer Review. Nah, sebelum aku pakai Archer Review itu, saya itu beli buku lah, karena sudah dakdikduk ya. Ini buku aku beli sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, kan memang saya sudah berniat gitu kan. Kami memang punya rencana, waktu aku masih tinggal di Jepang, kami punya rencana untuk pindah ke Amerika. Jadi aku sudah beli buku ini, tapi buku ini tidak pernah aku sentuh gitu. Tapi pada saat sudah mulai apply buat RN ini, aku baca-baca lah. Ini aku baca-baca sedikit. Menurut aku penjelasannya tidak sesuai, tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu detail. Bagusan yang ini nih, bagusan yang ini juga, tapi ini sama sekali enggak aku sentuh. Enggak. Sebentar ya gengs. Lanjut, konsentrasi buyar kalau anak sudah memanggil. Nah, aku beli buku ini sama ini edisi terbarunya. Tetapi nggak usah gengs, nggak usah beli buku. Dan ini harganya lumayan mahal loh. Ini hampir ada $50 satu buku ini ya. Beli 2 jadi hampir $100 dan tidak dibaca juga, tidak disentuh. Kita pindah ke Archer Review. Archer Review ini, sorry geng, saya bukan saya bukan promotor ya, di-endorse tidak, saya tidak di-endorse. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saja, karena saya merasa, dan aku merasa bahwa ini benar-benar benar-benar useful. Jadi kenapa saya harus simpan-simpan, kenapa saya harus diam-diam gitu kan? Kalau bisa di-share ke orang lain, kenapa tidak gitu? Nah, aku belajarnya adalah Archer Review tuh kayak gini. Mungkin aku insert dengan mereka punya apalagi aku mau bilangnya, mereka itu punya website. Jadi ini tidak ada bentuk buku fisik, tidak ada. Dia berbentuknya website, dia punya aplikasi juga, dia punya website. Ya. Terus dia itu ada Archer Review ini, dia itu ada beberapa plan buat subscription. Maksudnya adalah, jadi dia punya plan, kita pakai aplikasinya itu, subscribe aplikasinya itu, berbayar untuk, kalau nggak salah, aku kurang tahu, mungkin ada yang buat 1 bulan, aku kurang tahu ya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Yang 3 bulan itu harganya sekitar $170, yang aku ambilnya yang 6 bulan. 6 bulan itu sekitar hampir $200, 200 sekian dolar gitu. Nah, Archer Review ini dia juga ada diskon. Jadi coba kamu type di Google aja, cari Archer Review coupon diskon. Jadi masukkan kuponnya, dari harga normal itu nanti bisa di-cut lagi gitu. Kurang lebih seperti itu ya gengs ya. Dan aku bayar 200 sekian itu karena sudah di diskon 30% apa 15% gitu, saya lupa. Lalu di Archer Review itu adanya apa aja gitu gengs. Di Archer Review itu ada satu video on demand video. Jadi kayak video kita belajar, kayak belajar online, tapi video itu semuanya sudah di download dari semua sistem, mulai dari sistem reproduksi, pediatrik, adult, pokoknya anak-anak, obat-obat, terutama ya di Amerika ini kan perawat juga belajar obat ya, obat mulai dari semua jenis obat buat obat panas, obat buat anak-anak, obat buat psikiatrik, obat segala jenis lah obat. Tapi mereka itu menjelaskan tentang obat-obat generik yang dipakai, nama-nama generik gitu ya, yang umum, yang sering dipakai di sini gitu. Dan aku rasa itu sangat membantu juga gitu. Obat, selain obat adalah mereka menjelaskan juga tentang semua fungsi ginjal, EKG, kalian belajar EKG di situ. Jadi aku karena kebetulan itu sudah lulus berpuluh-puluh tahun yang lalu, jadi saya itu kan lupa walaupun saya sambil bekerja, tapi kan ilmu dasar, teori itu ada yang lupa kan. Jadi saya nonton semua itu videonya gitu. Nah, bagusnya lagi di Archer Review itu mereka kayak bikin silabus gitu, kurikulumnya, apa yang wajib kalian, jadi apa yang wajib kalian lakukan gitu. Contoh, nonton video sistem pencernaan hari pertama, hari kedua sistem
hari kedua anak, hari ketiga maternity, ya begitu-begitulah. Itu ada. Terus kalian bisa pilih yang buat 1 bulan, 3 minggu, 2 minggu, ada yang pun 3 bulan. Nah, aku tuh belajarnya yang khusus buat nonton videonya itu 3 minggu. Aku pilih yang silabusnya 3 minggu. Ada nggak ya? Aku masih punya nggak ya? Bentar ya. Oh, ada. Ada, gengs. Jangan takut. Contoh begini. 6 week plan. Aku ambilnya apa ya? 6 week plan kalau nggak salah. Aku ambilnya apa dulu ya? Aku kayaknya 6 week plan deh. Aku lupa 6 week plan atau 3 week plan gitu. Ada pokoknya kayak gini lah modelnya. Ini aku pakai kamera depan, gengs. Seperti itu. Lalu, jadi aku pertama nonton video dulu sesuai dengan silabusnya itu, dengan kurikulumnya. Lalu setelah itu aku berpindah ke ngerjain soal. Nah, ngerjain soal itu mereka tuh mengadaptasikan contoh soal. Jadi mereka punya ada 2 jenis soal. Soal klasik. Jadi soal klasik itu contoh. Apa ya? Kita kasih contoh tentang vitamin aja ya. Contoh vitamin yang vitamin yang berada pada vitamin kalium berada pada makanan apa? Contoh kayak mangga, jeruk, pisang, jambu. Nah, yang benar kan pisang, kan kalium paling banyak terhadap pisang. Nah, itu contohnya seperti itu, gengs. Kalau enggak fungsi jantung terdiri dari berapa ruang gitu, kayak atrium, ventrikel gitu-gitu. Terus fungsi jantung apa? Itu pertanyaan teori gitu. Terus kayak contoh mereka kasih gambar EKG, like kayak gini nih. Ada nih, aku print. Mana ya EKG ya? Bentar ya, geng. Biar kalian ada gambaran. Pokoknya sama lah kayak soal di sekolah gitu loh. Itu satu. Nah, kayak ini EKG. Dikasih EKG gitu kan. Dikasih EKG. Bukan kayak begini soalnya ya. Dikasih EKG. Mungkin aku insert soalnya, bentuk soalnya ya. Nanti dikasih EKG. Terus menurut kamu ini EKG apa? Sinus atrial, ventricle, VT, VF gitu ya. Atau asistol. Itu seperti itu. Terus lanjut. Jenis soal yang kedua adalah soal cerita. Jadi soal cerita mereka tuh istilahnya apa ya? Aku lupa ya. LGN kalau nggak salah. LGN. Soal LGN. Jadi soalnya itu soal kasus. Contoh, pasien datang bla 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 dengan bla 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 bla. Tekanan darah sekian pada saat masuk. Menurut kalian nih diagnosanya apa gitu? Menurut itu soal break 1. Menurut kalian sama dokter itu pemeriksaan labnya tuh harus diperiksa apa gitu. Menurut kalian dengan diagnosa seperti ini obat yang diberikan tuh apa? Contoh, menurut kalian dengan diagnosa seperti ini kamu sebagai perawat apa yang harus kamu perhatikan pertama? Contoh, kalau tanda-tanda vitalnya jelek, saturasinya jelek, apa yang harus kamu lakukan gitu? Kayak naikin kepala, nanti dikasih tuh, kalau enggak supaya biar tidak sesak, kalau enggak dikasih oksigen dulu, atau telepon dokter gitu. Itu semua contoh soalnya tuh seperti itu, gengs. Lalu jadi aku itu belajarnya seperti apa, gengs? Aku ngerjain semua soal-soal yang ada di dalam situ sesuai sampai habis. Jadi mereka tuh punya bank soal tuh sekitar 3.000 soal. 3.000 soal itu terdiri dari soal yang tadi soal cerita itu satu paket, satu set banyak. Jadi dari segala jenis sistem yang kita belajar di sekolah ya. Terus yang kedua adalah soal-soal klasik itu yang tentang obat, tentang anatomi, terus lagi tentang budaya. Kayak contoh orang dengan kepercayaan, contoh pasien datang agamanya Islam gitu kan, datang ke rumah sakit, diet yang kamu berikan dan kamu sarankan itu ke dokter itu apa? Nanti dikasih pilihan tuh kayak tidak boleh makan sayur, tidak boleh kasih daging B,
terus tidak boleh gitu tuh, ada soal seperti itu ya gengs. Sama ya gitulah. Terus ada soal lagi tentang asuransi, tetapi jangan takut gengs, karena semua itu di cover di silabusnya mereka itu, di on demand videonya itu, jadi nggak usah takut. Jadi yang pertama aku lakukan adalah aku belajar, aku nonton semua videonya, terus aku fokus ngerjain soal-soalnya. Nah, di dalam soal-soalnya itu dia ada jenis satu soal yang beradaptasi sama persis dibikin sesuai dengan, jadi kayak ada sistemnya gitu loh. Mereka bikin sesuai kayak kita lagi main game aja lah. Jadi satu persis sama ujian asli. Jadi dan di set soalnya itu 85 soal gitu. Kalian harus beli dan buka dan lihat, baru kalian bisa mengerti ya. Kalau aku ngomong kayak gini, ini kayak kalian berada di awan-awan kan pastinya rasanya. Tapi ya seperti itulah. Nanti kalau kalian sudah beli daftar course-nya itu, kalian pasti akan nyambung kalian nonton video ini. Terus ada lagi assignment, kalau nggak salah ya, assignment. Jadi CAT di kolom istilahnya setting soalnya itu. Jadi mereka akan kasih soal otomatis mulai dari soal termudah, tersusah, dan diadaptasikan sesuai dengan ujian NCLEX. Jadi mereka tuh bikin semua itu diadaptasikan ujian NCLEX. Terus barnya pada saat kalian buka komputer kalian, kalau kalian buka HP kalian, itu sama persis sama waktu aku saat ujian di tempat ujian NCLEX itu. Jadi sama persis. Dan by the way, buat kalian yang belum tahu, ujian NCLEX ini ujiannya itu online. Jadi kalian tidak duduk bersama dengan teman-teman lalu ujian bersama, tidak. Kalian pergi ke tempat khusus untuk ujian yang sudah mereka kerjasama gitu. Kalian ke situ, kayak kalian dicek security. Kalian bisa nonton video sebelumnya aja ya. Jadi secara garis besar kalian ujiannya lewat komputer gitu. Terus setelah aku ngerjain soal pada awal itu, setelah sekitar 1 bulan aku ngerjain soal, bukan 1 bulan, sorry, setelah aku ngerjain sekitar 30 set soal. Jadi satu set soal itu 85 soal kali 30 kali. Itu semua tidak lulus, geng. Saya tidak lulus. Semua tidak lulus. Itu di komputer kan dikasih keluar nilai kita. Tidak lulus. Tapi aku tetap continue ngerjain. Dan yang aku lakukan adalah... Ya, I'm sorry. Jadi lanjut ya, aku ngomong aja kayaknya. Jangan, tolong. You can smile, buddy. Jadi yang aku lakukan ya gengs, sudah nih aku ngerjain soal kan, terus aku baca ulang lagi penjelasan dari soal, baca lagi ulangnya soal yang walaupun yang benar aku baca, terus aku baca penjelasannya, terus yang salah pun aku baca ulang soalnya, aku baca juga penjelasannya gitu. Terus kalau aku tidak tahu, aku bikin note. Jadi iya, oke. Jadi notenya seperti ini, gengs. Nanti ya sebentar. Jadi ini catatan saya yang aku bikin ya. Ini semua catatan. Jadi ditulis aja apa yang kamu nggak ngerti gitu, itu ditulis gitu. Terus kalau ada waktu dibaca ulang. Itu aja. Kayak physical assessment, apa yang dibutuhkan, tuh anaphylactic shock. Aku nggak kurang paham waktu itu kan, jadi aku tulis nih terus dibaca gitu. Kalau nggak dibaca juga, kalau ada waktu ya dibaca ya gengs, tapi dengan kita menulis aja aku percaya bahwa kita tuh jadinya ingat gitu ya. Oh ya, ini kayaknya aku udah pernah nulis deh, oh kayaknya soal ini pernah keluar deh, kayak gitu ya. Terus lanjut, sistem soal yang mereka berikan itu juga, itu soalnya tuh kayak diputar, kayak mereka tuh pakai permainan kata ya. Memang begitu sih rata-rata kalau soal aku perhatikan, karena dulu waktu di Jepang juga gitu. Jadi tahun ini contoh soalnya yang jadi soal, yang jadi jawaban, soal terus ada jawaban, terus tahun depan berikutnya mereka ubah yang jadi jawaban itu jadi soal. Karena kurang lebih pelajaran itu kan seputar itu aja kan, tinggal dibolak-balik cara bertanya. Terus cara mereka tuh bikin soal supaya kita terkecoh gitu. Jadi jangan terkecoh. Terus tips berikutnya adalah harus kita mengerti soal ya. Harus mengerti soal. Jangan sampai terkecoh sama soalnya. Karena kalau kita kerjainnya buru-buru, terus kita tidak mengerti apa yang dia tanyakan, nanti ke bawah itu sudah salah semua, kita sudah hilang jalan, kita bisa masuk ke jurang. Jadi harus fokus sama soal itu. Jadi
Itu sih sepertinya penting, paling penting ya. Dan ya fokus saja belajar. Jadi saya itu belajar, nonton videonya itu sekitar, aku lupa 3 minggu atau 6 minggu deh, kayaknya 3 minggu, seingatku tuh cuma 3 minggu aku selesaiin semua videonya itu ya, duduk sambil bengkok, rasanya mau metong gitu ya. Dengerin kalau ada yang, kamu gak usah catat, kalau menurut aku sih gak usah catat ya, dengerin aja, karena kan kita dulu sudah pernah belajar itu, jadi kita cuma meng-recall kembali ya memori kita. Jadi dengerin aja kalau sudah selesai. Terus mereka tuh ada bahan untuk di print, jadi bisa di print itu apa yang dijelaskan di dalam video itu gitu. Jadi kamu bisa print kalau kalian mau. Aku dulu tuh print dulu semua, di print, baru aku sambil megang printannya itu aku menonton videonya, jadi apa yang dia bilang baru aku catat gitu aja. Terus setelah itu aku mengerjakan kembali soal-soalnya itu. 3.000 soal aku selesaikan dalam, kalau nggak salah 2,5 bulan gitu. 2,5 bulan apa 3 bulan? 2,5 bulan, karena waktu itu aku target satu hari itu 85 soal. Tapi 85 soal itu dikerjakan, terus baca lagi itunya kan. Baca lagi penjelasannya 85 itu kan lumayan makan waktu ya. Tapi jalani aja, gengs. Aku percaya bahwa kalian juga pasti bisa gitu. Dan jangan lupa untuk tulis note apa yang kalian tidak mengerti, tulis note. Aku tuh terutama di obat-obatan itu aku banyak yang hilang jalan. Jadi aku nulis, terus obat-obatan tuh aku baca ulang karena aku takut aku tidak bisa menjawab. Tapi kalau obat-obatan tuh ada tips dan triknya juga gitu. Kalian bisa nonton Simple Nursing, video YouTube-nya tuh ada Simple Nursing kalau nggak salah ya. Nah di situ dia tuh menjelaskan cara mudah untuk mengingat obat-obatan. Kalau nggak tips buat fungsi-fungsi kayak fungsi kalium, penyakit hormon yang berhubungan dengan hormon kayak Edison, apalagi ya, dan sekitarnya itulah ya, itu dijelaskan sama mereka. Jadi kalian bisa combine aja Simple Nurse di YouTube, Simple Nursing apa Simple Nursing di YouTube, sama Archer Review. Archer Review baca aja videonya dan ngerjain semua soalnya. Lalu terakhir yang aku lakukan 2 minggu sebelum ujian di dalam websitenya itu ada video rekaman 3 series. Satu video itu sekitar 3 jam atau 3 jam kalau nggak salah ya, 3 jam apa 8 jam begitu satu video itu ya. Itu aku nonton, aku nonton. Tapi sebelum itu kalian bisa download di dalam websitenya itu sudah ada download, dia punya buku handbook, cari ya di dalam websitenya itu sudah dikasih gratis juga, termasuk namanya Empower Your Success, Archer Review Interactive and Click Workbook. Jadi mereka punya workbook kayak gini nih. Isinya tuh kayak gini. Ini aku print ya. Jadi kalian wajib di print, gengs. Tapi ini aku saranin terakhir aja karena dia itu kayak rekap buat semua. Mungkin 1 bulan sebelumnya lebih baik ya. 1 bulan sebelumnya, sebelum ujian, atau 2-3 minggu sebelum ujian. Nah, di print ini semua direkap, semua nih ada dalam sini, gengs. Gitu, terserah ya, masing-masing orang kan beda-beda ya cara belajarnya. Mungkin kalian mau nonton video itu 8 jam itu satu kaligus, terus ini aja boleh, terserah, bebas ya gengs, bebas gitu. Nah di dalam buku ini guru itu sambil menjelaskan itu sebenarnya apa ya, record dari live yang mereka buat, live pelajaran mereka kan bikin tutorial gitu kan, tutorial course live. Jadi itu mereka record terus mereka masukin ke dalam Archer Review itu di dalam websitenya mereka gitu. Jadi saran aku 1 bulan sebelumnya aja karena biar diperbaharui, dan mereka tuh video itu diperbaharui sama mereka, bukunya pun itu diperbaharui gitu. Udah itu aja gengs yang saya lakukan waktu itu. Apalagi, oh saran, jangan dulu beli Archer Review sebelum kalian itu dapat
dapat nomor, nggak apa-apa sih kalau sudah dapat nomor itu ya, ATT istilahnya, nomor ujian untuk mendaftar ke nursing board, American Nursing Board ya. Jadi alurnya gimana ya gengs? Kalian harus nonton video yang sebelumnya, wajib ditonton itu videonya supaya nyambung sama video ini. Jadi kalian setelah mendaftar semua, setelah semua dokumen kalian di screening sama pertama, oke, sudah aku jelasin secara awal deh. Pertama adalah ngerjain course yang child abuse sama infection control. Terus kedua adalah dokumen semuanya dikumpulin, diisi, terus dibayar. Terus nanti lagi dokumen dari Indonesia itu dikirim lagi langsung ke New York ya. Nonton saja videonya Sister Patty ya. Lanjut, kalian akan dapat verifikasi dari mereka. Oke, dokumen kamu sudah di screen, sudah diverifikasi, kamu bisa mendaftar. Langkah selanjutnya adalah kamu harus apply lagi buat dapat nomor ujian gitu. Nah, di situ kamu sudah bisa beli bisa beli Archery View. Kalau aku dulu itu aku tunggu dapat nomor ujian baru aku beli gitu. Nah, nomor ujian itu expired 6 bulan. Jadi setelah kamu dapat nomor ujian, dalam 6 bulan itu kamu wajib ujian gitu. Nah, aku dapat nomor ujian, aku belajar, setelah 5 bulan berikutnya baru aku ikut ujian ya gengs. Jadi karena aku beli yang 6 bulan Archery View itu, jadi lumayan membantu tuh. Aku punya waktu untuk belajar sambil jaga anak. Gitu sih. Apalagi ya. Dan tips berikutnya sih di hari ujian sih ya, itu yang paling penting. Di hari ujian itu pastikan bahwa Anda kenyang, Anda cukup tidur sebelum pada saat pergi ujian. Nomor ID itu dibawa, paspor dibawa. Kalau tinggal di Amerika berarti drive license itu dibawa. Terus pada saat apply, pastikan itu nama dan alamat itu sesuai dengan pada saat apply ujian ya, untuk ikut ujian, mau di ujian di mana gitu. Pastikan itu sama, gengs. Jangan sampai ada kesalahan. Kayak sebelum diklik OK, itu namamu sama, nama atas, nama bawah, nama belakang, terus alamat juga sesuai, alamat sama dengan nomor di kartu yang ada. Jadi kamu nggak kesulitan kan? Percuma kamu sudah belajar setengah mati pada saat hari H, ini salah, itu salah, gitu kan, sedih ya, itu sebenarnya itu sedih banget gitu. Terus ikuti semua peraturan yang ada gitu. Dan ada pertanyaan yang bilang kalau, apakah kita harus ke Amerika untuk ujian NCLEX ini? Tidak ya gengs, kalian tidak perlu ke Amerika. Tidak perlu, kalian kalau ada di mana saja, di penjuru dunia manapun, ya coba cari aja, daftar aja, pasti tuh ada yang terdekat. Di Eropa menurut aku ada, di Eropa pun ada, di Australia ada, di Kanada ada. Terus kalau di Asia itu yang setahu aku di Hong Kong bisa ikut ujian ini. Kamu ujian di Hong Kong, di Jepang itu kalau nggak salah ada 2 tempat deh, di Jepang, di Tokyo dan di Osaka kalau nggak salah. Terus di Manila bisa ikut ujian, di Manila, Filipina gitu gengs. Jadi nggak perlu terbang jauh-jauh, duitnya dibuang ke sana kemari ya. Jadi karena NCLEX ini kan dia tuh kayak satu organisasi sama perawat Kanada. Jadi Kanada juga ambil NCLEX, orang-orang yang tinggal di Kanada itu juga ujiannya NCLEX untuk jadi perawat. Jadi aku pikir ini bahannya sama geng, sama gitu. Mungkin yang mau ikut ujian di Kanada juga ini sama, pakai aja Archery View. Oke, aku pikir segitu aja. Video mungkin sudah terlalu lama. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Lebih baik lagi inbox aja kalau kalian mau fast respon. DM aku di Elizabeth Nala. Itu aja ya gengs. Oke, bye, terima kasih. Semoga yang lagi galau, yang mau ikut ujian, yang banyak yang bertanya kepada aku ya, kalau mau, aku percaya ya gengs ya, kalau kita ada niat. Jadi maksudnya gini, aduh nanti urus ini ribet, kirim surat-surat dari Indonesia ribet, aku kan tidak di Indonesia,
Sekolahku itu di penjuru dunia, di dusun, di desa. Kalau nggak, kan aku nggak di Indonesia, bagaimana caranya aku mau translate surat-surat aku? Gengs, kalau kalian ada kemauan pasti ada jalan. Itu kata itu betul. Aku juga begitu awalnya. Aduh gimana nih, surat-surat siapa yang mau bantu? Ada loh yang bantu. Banyak orang baik di luar sana yang akan membantumu dan Tuhan akan mengirimkan kepadamu. Terus aku pikir lagi kan, iya aku punya anak, bisa nggak aku belajar gitu? Bisa gengs, bisa. Kenapa aku suka itu Arch Review? Karena kalian bisa pegang HP, tak sambil jaga anak, sambil ngerjain soal, dan sambil baca-baca. Itu dimanapun dan kapanpun itu bisa, tanpa buka komputer. Lebih bagus sih pakai komputer ya, karena layarnya besar kan. Tapi kalau lagi ribet, buka aja HP, kan sekarang semua orang sudah punya smartphone kan. Terus kalau ada yang kamu nggak ngerti, kamu tinggal nyari di ini juga, di smartphone juga. Itu menurut aku tuh sangat membantu ya gengs, kendala bahasa itu. Terus apalagi mungkin ada yang berpikir, aduh pasti mungkin aku nggak lulus. Gengs, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau kita tidak coba, kita tidak pernah tahu. Kalau kita tidak mendaftar, kita tidak pernah tahu. Jadi kita harus coba aja dulu, jalani, pasti ada jalan. Karena aku tuh punya temen juga yang kami sama-sama daftar dan belajar itu child abuse dan infection control course-nya itu kita sama-sama, sudah lulus sama-sama. Daftar juga di hari yang sama kurang lebih. Pada saat surat-surat aku punya sudah terkirim dan sudah di-approve, dia belum, sampai 6 bulan. Terus dia sudah galau segala macam ya, sampai dia kirim suratnya itu 2 kali dari kampusnya, kirim dokumennya dia kan 2 kali dikirim gengs, dan di-approve yang kedua kalinya, dan langsung keluar nomor ujian, nomor ATT istilahnya ya, langsung keluar dan langsung dia mendaftar, dan sekarang dia lagi belajar buat ujian. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gengs. Kenapa dia lama prosesnya? Karena dia itu sekolahnya itu agak jauh dari pusat kota. Kata dia, sekolahku di dusun kak, kata dia gitu kan ke aku. Sekolahku di dusun, gak terkenal. Dan sepertinya dia itu adalah orang pertama yang mendaftar dari sekolahnya dia. Pokoknya kata dia, sekolah dia itu waktu istilahnya akper ya. Akper itu, zaman dulu istilahnya akper, zaman sekarang itu istilah apa ya? Nah itu kurang terkenal di sana gitu. Tapi ya tetap ada jalan dan dia di-approve itunya surat-suratnya gengs. Jadi begitu aja. Suara sudah mulai serak-serak basah. Jadi selamat mencoba, dan kalau kalian mau bertanya silahkan. Oke, bye.